tamu spesial Pak Alex, karena dari Bayan sendiri kan kita ketahui juga fokus kepada komoditas batu bara begitu ya, dan ketika kita berbicara terkait dengan transisi energi, ini salah satu poin yang kerap dibahas adalah seperti apa kita bisa mengurangi porsi dari batu bara. Tapi Anda sendiri Pak Alex atau Bayan Resources melihatnya, kondisi yang ada saat ini, transisi energi yang ada saat ini, apakah sebuah kesempatan atau seperti apa? Ya, sebagaimana kita sadari bahwa sekarang kita dalam periode transisi energi menuju net zero emission 2060. Namun demikian untuk para pelaku pengusaha tambang batu bara, saya pikir kita bisa tetap optimis berkontribusi dalam masa transisi energi tersebut gitu. Sebagaimana saat ini keadaannya mungkin sampai 5 tahun 10 tahun ke depan bahwa batu bara dimanfaatkan untuk sumber listrik dan menjadi backbone di beberapa negara Asia, Indonesia, Filipina, China, ya, India, Bangladesh dan beberapa negara Asia lainnya. Sehingga dalam proses transisi energi tersebut dapat mendorong mudah-mudahan terkait dengan mobil listrik. Contoh misalkan gitu, dalam arti dalam masa transisi mobil listrik masih membutuhkan colokan listrik ya, dan saat ini backbone di beberapa negara masih menggunakan batu bara. Nah, untuk secara teknisnya sendiri bagi pengusaha batu bara itu bisa mulai melakukan transisi dengan meningkatkan kualitas batu bara dengan sulfur yang rendah sehingga lebih ramah lingkungan ya. Sampai nanti dapat juga batu bara itu difungsikan menjadi dikonversi menjadi untuk kebutuhan petrochemical. Jadi bukan hanya listrik tapi menjadi petrochemical seperti metanol, etanol ya. Tentu saja ini lebih berubah fungsi konversi. Jadi tetap pelaku industri batu bara bisa berkontribusi ya dengan meningkatkan kesadaran pengelolaan terhadap lingkungan sekitar dan juga melakukan upaya konversi dari batu bara sebagai sumber listrik utama menjadi bisa jadi bahan baku dan bahan derivatif untuk petrochemical. Pak Alex, kalau kita berbicara terkait dengan batu bara dan juga masa depannya, masa depan dari batu bara ini menarik begitu ya, karena di satu sisi kita ketahui bahwa ini adalah komoditas andalan Indonesia begitu, dan bahkan kontribusi dari batu bara untuk pendapatan negara juga begitu besar begitu, sehingga nanti ketika transisi energi ini juga dilakukan menjadi pertanyaan seperti apa nasib dari batu bara, dan juga di satu sisi juga seperti apa nanti kontribusinya kepada pendapatan negara juga begitu Pak Alex. Nah, tapi dari Anda sendiri atau dari Bayan Resources, strategi seperti apa sih yang sudah disiapkan gitu ya, seiring dengan mungkin off-takernya di dalam negeri sudah akan lebih berkurang begitu, tapi mungkin ada potensi-potensi juga di luar negeri untuk batu bara sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat bahwa tadi berbicara mengenai ketahanan energi, disampaikan bahwa kekayaan alam batu bara di Indonesia itu tercatat 2022 itu sekitar 91,8 miliar ton. Nah, itu adalah suatu kekayaan alam yang baik penambang bisa memanfaatkan itu dengan fungsi yang berbeda-beda seperti tadi untuk kelistrikan ataupun untuk industri lainnya. Nah, memang untuk industri lainnya seperti hilirisasi, baik itu coal liquefaction ataupun coal gasification itu memang membutuhkan waktu saat ini. Karena dengan teknologi dan kebetulan kondisi pasar market yang masih belum menunjang untuk investasi secara keekonomisannya untuk investasi dalam skala besar. Tapi kami melihatnya dengan potensi sumber daya batu bara yang ada ini, seiring waktu sampai dengan 2060 untuk net zero emission, itu kami percaya bahwa nanti akan ada perkembangan teknologi yang bisa tercapai ya, karena periode yang cukup jauh. Artinya bahwa kesempatan itu tetap ada, namun demikian sebagai pelaku penambang harus bisa mengelola semaksimal mungkin untuk mendukung green energy, green economy ini. Contoh misalkan kaitan kami dengan Pertamina misalkan, kami kebutuhan biodiesel kami sangat tinggi untuk produksi tambang, dan kami pun mengikuti dengan arahan baik tadi disampaikan bahwa nanti bisa sampai yang 30, 35 itu pun akan ada penyesuaian. Jadi upaya-upaya itulah yang dapat dilakukan sambil mengalokasikan ya baik itu dari bidang penelitian ataupun investasi bersama misalkan dengan PLN untuk investasi
renewable energy power plant ya itu bisa dilakukan seiring waktu. Memang kalau saat ini ketahanan energi mungkin menjadi perhatian bagi seperti Pertamina, PLN maupun penambang batu bara seperti kami juga begitu. Oke baik, tapi fun fact nih Pak Alex ya, ketika kita berbicara terkait dengan transisi energi Jepang misalnya ya, saya contohkan begitu Jepang kalau tidak salah sekarang porsi penggunaan EBT-nya bahkan hingga 33%, tapi ditargetkan bahkan justru di sekitar tahun 30 begitu akan dikurangi menjadi sekitar 25% begitu, dan porsi batu baranya, coal-nya dari 9% akan ditingkatkan menjadi 25%. Apakah Anda melihat begitu Pak, mungkin artinya Jepang di satu sisi sebagai negara yang sudah maju begitu melihat bahwa ketahanan energi salah satu strateginya adalah dengan membagi rata begitu porsi-porsi ini begitu. Apakah Anda melihat mungkin Jepang bisa menjadi target begitu ya untuk off taker batu bara ke depannya atau negara-negara maju yang memiliki visi yang kurang lebih mirip begitu Pak Alex? Ya karena mungkin sekarang secara geopolitik mungkin ya negara-negara sangat concern dengan apa yang terjadi kemarin misalkan dengan perang Rusia dan Ukraine itu membuat suatu wake up call gitu untuk bagaimana mempersiapkan adanya ketahanan energi yang maksimal. Nah contoh dari Jepang mungkin porsi 25 itu dengan memperhatikan alam yang ada atau kapabilitasnya. Di satu sisi seperti Indonesia mungkin juga bisa menjadi perhatian bahwa ada skema ketahanan energi yang melihat daripada kapabilitas dari negara masing-masing gitu. Oke,